Masih bersama MDTV, kasus pesta seks sesama jenis di sebuah villa Puncak Bogor ternyata sengaja berkedok family gathering untuk mengelabui warga dan juga aparat pemirsa. Warga sekitar pun kesal karena merasa wilayahnya telah tercemari dengan perbuatan yang tidak baik. Tim MDTV coba menelusuri faktanya. Ada lagi? Masih pegang handphone siapa? Tapi mau lepas. Tapi bukan. Yang pakai selimut, buka selimutmu. Seakan tidak terendus, aktivitas seksual sesama jenis terjadi di sebuah villa di Megamendung, Puncak. Jauh dari hiruk pikuk, sepi dan minim pengawasan, villa ini memang biasa digunakan private untuk keluarga juga acara kantor. Tim Fakta 62 coba menelusuri. Soalnya nggak tahu ya, maksudnya. Apa? Bikin kotor. Kayak apa? Marah karena dibikin kotor. Oh, orang kayak gitu. Panca hati ya. Kemarin tuh pas berapa hari yang lalu? Malam minggu ya. Itu Bapak turun langsung apa? Oh, nggak tahu. Iya, soalnya aku jarang ini juga sih. Saya keluar terus kan. Naik ke atas. Jangan kesini aku mau. Apanya? Yang di itu. Ada. Iya kalau Yang mana? Ngelewat ini. Panca hati digerebek. Kemarin ya. 3 hari. Rame nggak? Nggak tahu. Gerebek apa dia emang? Gara-gara soundnya gede. Apa? Gay. Nah, seperti inilah lokasi dari villa yang memang kemarin sempat ada pesta sesama jenis yang berlangsung di villa ini. Nah, villa ini berlokasi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dan kalau kita lihat memang kondisinya ini tampak sepi, dan dimana juga kalau kita lihat tadi di dalam kita gambarkan bahwa suasana villanya ini benar-benar sangat luas lahannya begitu. Dan juga kalau kita tanyakan kepada pengelola atau pemilik dari villa tersebut, ini memang biasanya dijadikan tempat-tempat acara yang melibatkan orang banyak seperti acara keluarga, acara kantor maupun acara family gathering. Dan kalau kita tanyakan, ini memang di bawahnya ini berdampingan dengan rumah warga atau pemukiman warga. Lantas seperti apa tanggapan dari beberapa masyarakat yang ada di sekitar lingkungan villa ini? Kita telusuri faktanya. Ada lagi? Masih pegang handphone siapa? Saat acara pesta sesama jenis berlangsung, petugas gabungan Polres Bogor menggerebek dan mengamankan 75 orang. Pada gelaran pesta, pihak panitia menyebarkan informasi melalui undangan kepada kaum lelaki penyuka sesama jenis melalui media sosial dengan biaya Rp200.000. Keberadaan pesta seks sesama jenis nyatanya sudah sering terjadi. Fenomena ini tentunya harus dicermati jika tidak ingin aktivitas menyimpang menular. Mungkin saya langsung aja ya, bahwa dari kacamata saya itu adanya pesta atau wadah pesta seks seperti ini menunjukkan bahwa saat ini lingkungan kita sudah tidak aman, dalam arti kata eksplorasi seksual itu sekarang ini sudah muncul ke permukaan tanpa rasa malu. Kemudian di sini juga adanya sosialisasi yang sangat frontal begitu ya, sehingga wadah-wadah seperti ini tuh mudah sekali orang akhirnya bisa mengikutinya. Nah, padahal perilaku seksual bebas seperti ini menurut saya itu adalah sumber penyakit. Indikasi dari kemerosotan moral, agama dan sebagainya adalah di sini. Ketika seseorang dengan komunitasnya ya berperilaku tanpa malu, dan tadi ya bisa menurut saya malah frontal begitu ya, mengadakan hal seperti ini. Dan ini menurut saya wajib harus segera memang diberantas, dan menurut saya memang pihak keamanan ya, kepolisian juga cepat sekali juga untuk mengamankan wadah-wadah seperti ini. Setelah kejadian, villa tetap beroperasi seperti biasa, seakan tidak terjadi masalah apa-apa. Informasi terkait peraturan diimbau oleh pihak villa bagi para tamu yang hendak menginap. Ini batas, biasanya kan karaoke, Pak. Batasnya ada jamnya nggak sih? Ada sampai jam 12. Oh, sampai jam 12 ya? Udah nggak ada kegiatan lah ya? Udah ada anggarannya. Kalau lebih dari jam 12 ditegur atau? Iya. Ditegur ya? Ditegur. Jadi kalau umpamanya saya udah ngasih tahu jam segini udah selesai ini, umpamanya
ada yang ngebandel gitu. Karena bukan saya yang datang gitu. Oh gitu. Iya. Tapi nanya dulu ke saya. Pak udah dibilangin atau gimana? Udah. Baru dia naik. Dia itu siapa? Ya dari warga, dari pengurus. Warga membenarkan adanya kejadian pesta sesama jenis dan geram dengan para pelaku yang berbuat tidak senonoh di lingkungan mereka. Bagi warga sekitar, kejadian ini mencoreng nama baik wilayahnya. Dengar-dengar ada tuh. Apanya? Yang di itu. Ada. Iya, kalau Yang mana? ngelewat ini Pancahati digerebek. kemarin ya. 3 hari itu kemarin. 3 hari. Rame nggak? Nggak tahu. Gerebek apa dia emang? Gara-gara soundnya gede. Apa? Gay. Tapi emang di situ tempat untuk acara-acara terus ya. Dia privat ya soalnya ya. Jadi nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan. Soalnya nggak tahu ya maksudnya. Apa? Bikin kotor. Kayak apa? Marah karena dibikin kotor. Orang-orang kayak begitu. Iya. Tapi itu baru ada sekali atau udah sering? Baru kemarin sih ya, kejadiannya baru kemarin juga, jadi belum terlalu dampak sama pila-pila yang lain kali ya. Lagian juga kan nggak ngaruh ya sama pila-pila yang tergantung orangnya juga kan. Kalau yang sewa pila, kalau ya itu mah emang kebetulan aja, pas kebetulan orangnya kayak gitu semua. Jadi nggak ada juga nggak berpengaruh sama pila lain lah kayaknya. Tapi pasti villa yang di situ ditegur warga ya jadinya, Ya, apa gimana? pasti, otomatis. Soalnya kan nggak lihat-lihat dulu yang sewanya, termasuk yang kayak orang kayak gitu. Berarti warga mengecam dan marah ya Pak? Ya kayaknya iya kali ya, soalnya nggak tahu orang kan, saya mah di sini cuma sendiri. Iya. Terus yang warganya di atas, paling atas dekat masjid itu sama PRT-nya. Jadi saya mah kurang tahu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya nggak bakalan tahu. Kesel sih, pasti ya. Ngapain juga gitu kan ada orang kayak gitu. Terus dipakai pesta lagi, kebetulan banget daerahnya di Megamendung lagi kan, sama aja malu-maluin Pak Lurahnya juga dong. Bapak, punten mau tanya, rumah Pak Lurah di mana sih Pak? Yang mana? Ini. Oh ini. Mengetahui lebih dalam kejadian ini, tim Fakta 62 mencari tahu keberadaan kepala desa atau lurah setempat untuk mengkonfirmasi kejadian ini. Persis waktu malam minggu itu ya, cuma ya kita menyampaikan aja kepada pihak kepolisian dan mereka pihak aparat kepolisian yang melakukan tindakan itu aja Mbak. Sebab-sebabnya tidak tahu persis ya, tapi yang saya dengar juga bahwa sebetulnya dari pihak kepolisian pun sudah menangkap indikasi itu dengan melakukan tindakan patroli secara cybercrime ya. Saya dengar sih ya, kita mendengar katanya mereka menyebarkan brosur juga di media sosial gitu untuk pendaftaran kegiatan tersebut katanya. Secara prinsip kami pemerintah desa sangat menyayangkan ada kegiatan-kegiatan tercela, perbuatan pesta LGBT ya di wilayah Desa Megamendung, dan saya mengharapkan kepada masyarakat di Desa Megamendung agar tidak terpengaruh oleh kegiatan ataupun kampanye dari kelompok-kelompok tersebutnya. Mana sih handphonenya? Panitia di tengah. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti diantaranya peralatan permainan terkait aktivitas seksual, juga pakaian-pakaian dalam sensual. Terdapat juga alat kelamin wanita dari bahan silikon, alat kontrasepsi yang belum terpakai, dan sebilah pedang untuk pertunjukan menari.
Sejauh ini memang Polres Bogor ini masih belum menetapkan tersangka, tetapi memang sedang berjalan pemeriksaan untuk keempat panitia yang melangsungkan acara tersebut. Dan untuk vilanya tersendiri ini memang masih terus dipantau juga dan terus dihimbau kepada lurah setempat untuk nantinya agar villa yang menjadi tempat pesta sesama jenis kemarin ini terus menyeleksi untuk acara-acara kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh tamu mereka. Husnul Khotimah, Agung Maulana melaporkan.